cukup bayar pajak yang benar. Itu sudah membuktikan bahwa orang yang membayar pajak itu adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ini adalah seorang Warren Buffett. Dia mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Kadang banyak masyarakat yang berpikiran kalau seorang investor saham itu adalah seorang penjudi. Mau main saham, trading, emas, dan segala macam bentuknya, nggak pernah mau. Kenapa? Karena bisnis yang tidak ada fisiknya, itu adalah judi. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa seorang investor itu bisa menjadi seorang pahlawan. Mengapa saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena Bursa Efek Indonesia menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor jangka panjang. Sudah terbukti. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Mengapa saya tidak taruh uang di bank? Karena bunganya kecil. Bunganya kecil, inflasi, barang-barang pada naik. Kalau kita taruh uang di bank, sebetulnya kita membuat diri kita miskin secara pelan-pelan karena nilai uang kita semakin hari semakin turun. Saya juga tidak beli obligasi karena obligasi bunganya juga tidak besar. Saya juga tidak beli emas. Ini kata Warren Buffett, when we took over Berkshire, it was selling at 15. Harga saham Berkshire itu 15 dan harga emas itu $20. Tapi sekarang harga saham 2019, harga emas 1.250 dan harga saham Berkshire $305.000. Jauh lebih menguntungkan membeli saham daripada membeli emas. Saya juga tidak pegang dolar. Biasanya orang yang pegang dolar itu suka mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham. Dia selalu mengharapkan hal-hal yang baik terjadi, pandemi lekas berlalu, ekonomi Indonesia kembali menguat, supaya harga-harga saham juga meningkat. Kalau situasi yang buruk terjadi, maka harga saham juga akan turun. Ya, saham is the best choice. Saham is the best choice. Hampir 99 masyarakat kita tidak percaya dengan kalimat ini, saham is the best choice. Masyarakat masih lebih senang menaruh uangnya di bank. Masyarakat lebih senang uangnya diberikan properti dari diberikan saham. Jadi kata-kata saham is the best choice itu masih tidak dipercaya oleh 99 masyarakat kita. Ini ada 2 orang kaya di dunia, pakaiannya sederhana. Dia tidak pakai jam tangan Rolex, dia tidak pakai berlian karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting. Kelihatan kaya tidak penting. Menjadi kaya itu penting. Kelihatan kaya tidak penting. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Orang yang ingin kelihatan kaya tentu saja menghabiskan banyak uang, sehingga membuat dia tidak bisa kaya. Ini juga ada satu orang juara dunia, Mike Tyson. Ketika dia menjadi juara dunia, dia mendapatkan penghasilan $400 juta, kira-kira 6 triliun. Tapi karena konsumtif, karena boros, akhirnya uang itu habis. Jadi dari gembel menjadi kaya, kemudian balik lagi gembel karena hidupnya konsumtif. Ini ada satu fund manager yang ketika tahun 2008 krisis subprime mortgage, dia menghabiskan uang masyarakat $65 miliar, kira-kira mungkin 1.000 triliun.
Krisis saat ini yang akan mengungkapkan siapa diri Anda sebenarnya, pemenang atau pecundang. Kalau situasi baik, semuanya juga kelihatan baik. Kapan karakter orang itu terlihat? Ketika krisis. Ketika krisis, baru kita tahu bahwa dia itu seorang pemenang atau seorang pecundang. Orang yang tidak dapat menggandakan uang ini terinspirasi dari orang yang bisa menggandakan uang. Katanya, orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya. Bukan pengikutnya yang kaya, tapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Banyak orang sekarang mencari follower sebanyak-banyaknya. Hati-hati, nanti saudara dimanfaatkan oleh orang yang punya banyak follower. Saya tidak mau mempunyai seorang follower satu pun. Tapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Ini investment philosophy, invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Berinvestasilah di saat semuanya buruk. Kalau situasinya buruk, semuanya jadi murah. Beli, simpan, dan jualah, tunggu sampai semuanya bagus dan kita akan dapat keuntungan yang besar, jadi kaya. Saya juga pernah membeli saham Indah Kiat di awal 2017, harga sahamnya 1.000 ya. Valuasinya murah sekali, hanya PI 1 kali. Kemudian naik, dia menjadi 20.000. Saham Indah Kiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor saham yang memilikinya. Ada seorang koruptor bilang, wah, uang korupsi saya kalah banyak. Oh ya pasti, ya pasti. Tidak mungkin seorang koruptor bisa mengalahkan seorang investor di Bursa Efek Indonesia. Orang-orang yang ketangkep oleh KPK, ketangkep dengan uang sedikit ya. Waduh. Janganlah jadi seorang koruptor, lebih baik jadi seorang investor di Bursa Efek Indonesia, dapat uangnya banyak. Ya. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini, betapa mudahnya mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia. Ya. Betapa mudahnya mendapatkan uang di bursa. Ini contoh dari Warren Buffett. Warren Buffett cuan 600 triliun. Wih, luar biasa ya. Beli saham Apple satu macam untungnya 600 triliun. Coba mau dagang apa? Yang bisa untung 600 triliun beli satu saham. Mau usaha dagang pisang goreng bisa 600 triliun untungnya? Nggak mungkin. Ketika saya datang ke sini, ada teman saya telepon saya menawarkan peluang bisnis. Saya jawabnya apa? Saya jawab, bisnis apapun udah saya nggak mau lihat lagi. Semua bisnis yang orang tawarkan ke saya udah saya anggap sampah semuanya, nggak bakalan mau. Orang itu bilang begini sama saya, oh gitu ya Pak ya. Kaget ya saya bilang gitu. Semua yang you tawarkan saya udah saya anggap sampah, semua bisnis lain. Nggak mau, ngapain usaha yang lain capek-capek. Lihat tuh, Warren Buffett sekali beli saham Apple, cuannya 600 triliun. Mau dagang apa yang mudah? 600 triliun kerja keras? Enggak, cuma tidur aja. Sahamnya naik sendiri. Apa kunci rahasia keberhasilan? Yaitu di dalam bukunya Pak Lukas ada tulisan Rip Van Winkle Investing, disebut juga Buy and Hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur, suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal dunia. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur.
tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Strategi Warren Buffett yang ke-44, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Itu adalah tidur itu kaya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Katanya portfolio kita itu sedikit berubah, hanya sedikit mengalami perubahan. Kita mendapatkan uang lebih banyak ketika sedang ngorok daripada sedang aktif. Luar biasa. Warren Buffett mengatakan dia mendapatkan uang lebih banyak ketika sedang ngorok daripada sedang aktif bekerja. Ini contoh harga saham IPO BCA 1.400 per saham, ya, listing 20 tahun yang lalu dan sudah split 3 kali jadi 1 menjadi 8. Jadi kalau tanggal 18 Oktober harganya 29.500 dikali 8. Dulu yang kita beli 1.400, hari ini sudah menjadi 236.000. Dengan capital gain 16.757%. Luar biasa ya. Kalau kita beli, untungnya 16.757%. Kerja keras enggak. Cuman perlu tidur. Kalau kita melek, malah kita bisa terpancing untuk jualan. Kenapa disimpan agak lama gitu, Mbak? Oh, saya sebetulnya dulu juga ilmunya masih pencak silat, Pak. Nggak tahu kan orang awam. Saya kan nggak pernah sekolah saham, jadi nggak tahu. Saya membeli dan menyimpan itu ketika saya membaca buku Warren Buffett. Oh, ternyata dia bisa menjadi orang terkaya di dunia karena strategi investasinya beli dan simpan gitu loh. Kalau ditanya, kapan Bapak Pak Warren Buffett itu jual saham, dia bilang forever, simpan selamanya. Membeli saham itu seperti orang memiliki istri atau suaminya, sekali udah menikah selamanya, jangan dijual lagi Pak gitu. Tetapi uangnya nggak muter, tapi dia terus harga sahamnya meningkat. Kalau misalnya Bapak beli Unilever 1,4 miliar, tidur 20 tahun, jadi 260 miliar. Beli dan tidur adalah yang terbaik, syaratnya perusahaan yang hebat. Bukan perusahaan yang busuk, bukan perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, tidak berintegritas agama. 20 tahun? Wah, lama banget.